Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad dilalata 'alal khair wa nasihata lil muslimina min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmati fid din. Wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'ihis shalihin wal ulama'ir rasihin fil ilmi wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin kaum muslimin, jamaah pengawasan ba'da maghrib yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini. Kita semua bisa bersama-sama kembali untuk mengikuti kajian yang telah kita rutinkan setiap malam Jumat. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah yang saya hormati, pada saat ini kita berada di awal bulan Zulhijjah, yakni bulan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan haji. Al-hajju ashhuru ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Kita menyaksikan saudara-saudara kita yang tengah dan akan melaksanakan ibadah haji sudah dari sejak bulan Zulqa'dah sudah diberangkatkan dan sekarang sudah sampai semuanya di Makkah Al-Mukarramah.
Yang gelombang pertama datang terlebih dahulu ke Madinah, pada saat ini sudah berada juga di Makkah Al-Mukarramah. Tinggal menunggu beberapa hari, mereka akan memulai rangkaian ibadah haji yang akan dimulai dari sejak melaksanakan ihram, ya, ihram untuk haji, kemudian nanti wukuf di Padang Arafah, lalu kemudian mereka akan mabit di Muzdalifah. Setelah itu mabit di Mina dan akan melaksanakan Jumratul Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Lalu melaksanakan tawaf ifadah, sa'i dan tahallul. Kemudian kembali ke Mina, bermalam di Mina, mabit, lalu jumrah lagi, Jumratul Ula, Wusta dan Aqobah pada tanggal 11, lalu mabit kembali, dan pada tanggal 12-nya mereka juga melaksanakan jumrah lagi, Al-Ula, Wusta dan Aqobah. Bagi yang melakukan nafar awal, berarti setelah itu bisa menuju ke Makkah atau ke Mekah lagi. Bagi yang nafar sani, maka kembali mabit di Mina untuk keesokan harinya melaksanakan jumroh satu kali lagi, yaitu Jumratul Ula, Wusta dan Aqobah. Itulah rangkaian perjalanan haji. Dan kemudian kembali ke Makkah, menunggu beberapa hari untuk kepulangan, dan sebelum pulang ke tanah air, mereka akan melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan. Kalau sudah begitu, ya pulang ke tanah air dan selesai. Maka kita doakan saudara-saudara kita yang telah berangkat dan akan melaksanakan rangkaian ibadah haji tersebut, semoga mereka bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan diberikan kesehatan, kelancaran, juga bisa kembali dengan meraih gelar haji yang disebut dengan hajjan mabruran, haji yang mabrur. Nah, juga kita yang belum berangkat, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keleluasaan rezeki sehingga nanti kita bisa menyusul mereka, ya. Kapan? Ya setelah kita menabung mungkin, atau setelah kita membayar porsi haji. Karena kalau tidak dibayar dulu porsi hajinya, kita tidak akan punya antrian untuk keberangkatan ibadah haji. Walaupun kita terus berdoa, ya,
mau berangkat, tapi kalau tidak dibarengi dengan ikhtiar membayar porsi haji, ya kita belum punya antrian. Jadi yang pertama-tama saya doakan, kita berdoa semuanya, semoga kita diberikan kemampuan untuk menyediakan ongkos haji itu ya. Minimal membayar dulu porsi. Nah, nanti untuk kita semua tentunya ada satu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya terkait dengan bulan Dzulhijjah, yakni setelah melaksanakan sholat Idul Adha, sholat hari raya Idul Adha, maka disunahkan juga untuk menyembelih kurban, hewan kurban. Ayatnya sudah pada hafal, surah Al-Kautsar. Di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, khitabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi domir kaf di sana itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang telah diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi adalah Al-Kautsar. Al-Kautsar berbagai penafsiran. Ada yang mengatakan nikmat yang sangat banyak. Ada yang mengatakan Al-Kautsar adalah an-nubuwah, kenabian. Dan juga ada yang menafsirkan Al-Kautsar adalah satu telaga, nama bagi satu telaga yang kelak akan kita jumpai pada hari kiamat, di mana siapapun orangnya yang diberikan minum dari air telaga itu, telaga Al-Kautsar, maka selamanya tidak akan merasakan lagi rasa haus dan dahaga. Nah, maka yang mana penafsiran itu yang benar? Semuanya benar. Karena kalau kita lihat yang menafsirkan Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak, ya jelas Nabi SAW sudah diberikan nikmat yang sangat besar dan sangat banyak. Dalam surah Ad-Duha dikatakan wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Lalu wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah mendapatkan Nabi dalam keadaan dolan, artinya bingung, atau bisa saja itu sesuatu yang bisa menyebabkan sesat. Fahada, kemudian maka Allah memberikan petunjuk. Nah, ini kan suatu nikmat yang sangat besar. Nikmat itu
bentuknya tidak satu, ya, tapi berbagai hal, berbagai bentuk. Maka petunjuk adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Orang yang tersesat, kemudian ada yang menunjukkan arah, itu nikmat. Jadi kalau ada penafsiran Al-Kautsar adalah nikmat yang sangat banyak, ya benar. Karena Allah sudah memberikan nikmat yang sangat banyak. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah mendapatkan Rasul Nabi SAW dalam keadaan ailan, kekurangan, ya. Karena hidup sendiri, yatim piatu, kakeknya meninggal, pamannya meninggal, fa'agna, kemudian Allah memberikan kecukupan. Ayah ibunya meninggal duluan, lalu kakeknya yang merawatnya meninggal pula, lalu dirawat oleh pamannya pun meninggal. Nah, itu ailan fa'agna, lalu Allah memberikan kecukupan. Khitab li Rasulillah, khitab li ummatihi. Jika Al-Quran menunjuk kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sama dengan kepada umatnya. Oleh karenanya ayat ini berlaku juga kepada semua manusia, terlebih umat Nabi Muhammad SAW. Artinya bahwa Allah memberikan petunjuk bukan hanya kepada Nabi, karena petunjuk itu seyogianya juga diteruskan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya kepada kita, gitulah cohag namanya ka urang. Jadi petunjuk itu juga kepada kita. Berarti kita adalah orang yang atau bagian dari orang yang mendapatkan petunjuk ataupun nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah memberikan kecukupan, pun kita sama diberikan kecukupan oleh Allah. Dalam segala kondisi dan keadaan, terkadang kita ternyata ya sampai saat ini bisa bertahan. Nah, itu berarti karena Allah memberikan kecukupan kepada kita semua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Yang kedua, ada yang menafsirkan Al-Kautsar itu adalah an-nubuwah, kenabian. Nah, kalau ini berarti khususiyah. Jika Al-Kautsar dimaknai an-nubuwah, maka kita tidak mendapatkan nubuwah karena kenabian hanya diberikan kepada seorang nabi. Cuma kalau tugas nabi itu sama sampai kepada kita. Karena salah satu tugas nabi dan rasul adalah menyampaikan, dan semuanya sudah disampaikan. Sebaliknya, kewajiban kita adalah mematuhi kenabian itu, mengimani kenabian itu dan mematuhi kenabian. Dalam Al-Quran dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah,
jika kalian semua, kuntum itu menunjukkan banyak. Kanu, ya. Maka itu nate kuntuma, kuntum. In kuntum, jika kalian semua, tuhibbunallaha, menyatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Nabi itu ya. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, katakan olehmu, ya. Nabi disuruh mengatakan kepada umatnya, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti aku, yaitu aku di situ adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kita mengikuti Nabi sebagaimana yang diperintahkan harus mengikutinya dalam ayat tadi? Maka Allah berfirman, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian semua. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian semua. Kalau kita sudah merasa mengikuti Nabi, kita harus optimis. Optimis apa? 1, dapat kasih sayang Allah. 2, dapat ampunan Allah. Harus optimis. Asal orang benar-benar mengikuti Nabi. Nabi pernah bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Kullu ummati, seluruh, kulul jamnya, seluruh umatku, yadkhulu, akan masuk al jannata, ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang, man itu orang, kecuali orang, aba. Apa itu aba? Aba ya aba. Aba itu artinya menolak, orang yang enggan. Nah, kecuali orang yang tidak mau, itulah cohagnya. Mungkinkah ada orang yang tidak mau masuk surga? Kalau saya pikir, temu. Jika jalma ditawaran diberi duit, teu mungkin nolaknya. Terus, tak ayeuna mah cautak saeutik, Pak Dedi, naon yang diberi duit. Kapan Pak Dedi sok masihan artos, Sugano itu datang kan malam Jumat kadianya di pagi kabeh. Karena rawan cenah ieu teh keur ngaji malam Jumat. Ya, rutin ya, pengajian rutin di Peru Puri. Ulah. Nyatuh Pak Dedi sawe, Pak Adi, pasah. Ya. Jadi mustahil ada orang yang diberi kebahagiaan itu tidak mau. Surga itu kebahagiaan yang sudah dipahami oleh benak manusia.
ya, bahwa surga itu adalah kebahagiaan dan kesenangan di akhirat. Lalu kata Nabi, semua umat Nabi akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Asa teu mungkin aya anu ada yang tidak mau masuk surga, ya. Kalau sudah tahu bahwa surga itu adalah kenikmatan yang tiada tara. La ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan surga itu belum terlihat oleh mata siapapun kecuali mata Nabi, ya. Belum terdengar oleh telinga siapapun dan belum terlintas dalam hati siapapun manusia. Bakatku naon? Bakatku aheng-ahengna eta kanikmatan surga. Kari-kari aya nu teu daek atawa aya nu alim ka surga asa pamohalan. Oleh karena itu para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa orangnya yang tidak mau itu ya Rasulullah? Yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Karena merasa mustahil teh apa? Sehingga ditanyakan, langsung refleks ngacung naroskeun ka Rasul. Wa may ya'ba ya Rasulullah? Saha kinten-kintena aya jalmi anu alim ka surga? Asa aneh. Bagaimana jawab Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nabi jawabannya diplomatis. Barang siapa yang taat kepadaku maka ia akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku maka dia sama dengan menolak masuk surga. Jadi syaratnya dapat kebahagiaan surga itu ternyata taat kasaha Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Setelah mendengar lalu melaksanakan. Sebab ada sami'na wa asoina. Setelah mendengar lalu mengabaikan. Jadi itu dua tipe, ya. Jadi manusia itu ada yang sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taat. Ada lagi yang tipe kedua itu sami'na wa asoina, aku dengar tapi aku ogah mentaatinya, aku abaikan. Nah itu kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku berarti dia masuk surga, dan barang siapa yang abai, ya, tidak hirau, tidak mentaatiku, maka dia enggan masuk surga. Bahasa kieu mah nya jiga leuleuy padahal keras itu ancamannya. Nah itu tadi disebut sebagai nubuwah, kenabian. Kenabian itu mesti ditaati. Karena kita sudah
berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Lalu ada penafsiran ketiga yaitu Al-Kautsar adalah Al-Haud. Ya, Al-Haud artinya telaga. Kemarin bulan Ramadan kita suka membaca doa setelah sholat tarawih. Doanya terkenal dengan sebutan doa kamilin. Sebab dimulai dengan Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikan kami ya dalam keimanan yang sempurna, kamilin. Kalau kita lanjutkan doa itu ada kalimat wa ilal haudi waridin. Kalimatnya wa ilal haudi waridin. Jadi minta untuk digiring ataupun dibawa ke al-haud telaga. Nah, itu telaga itu disebut sebagai telaga Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fasolli. Perintahnya adalah fasolli, maka harus melaksanakan sholat. Li rabbika, kepada Tuhanmu. Sholat itu adalah bukti kita menyembah kepada Allah. Atau cara kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah sholat. Ya. Sholat diterjemahkan ataupun diartikan dalam fikih yaitu af'alun wa aqwalun. Mahsusun, kan? Jadi pekerjaan ataupun perbuatan dan perkataan yang khusus, yang tertentu. Muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Yang dimulai dengan takbir ya, dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Kalau kita lihat rukun sholat, ada yang bangsa hati, ada yang rukun dalam hati, ada yang rukun dalam ucapan, dan ada yang rukun dalam gerakan. Apa yang dalam hati? Yaitu an-niyat. An-niyat. Maka sholat kalau tidak pakai niat, dalam ilmu fikih dikatakan tidak sah. Karena sholat harus berniat. Di mana niat itu? Fil qalbi, di dalam hati. Contoh, ayeuna rek sholat isya, nah teh abdi niat sholat isya, saya niat sholat isya. Minimal niat itu ada ta'yin wal fardiyah, ya, menentukan sholat apa dan menyatakan keparduannya. Saya niat sholat isya fardu, nah, lillahi ta'ala. Nah, itu kan begitu. Adapun membacakan niat atau talafuz bin niat,
itu dalam pandangan ulama Syafi'iyah adalah sunat. Umat talapud bin niyate yaitu membacakan apa yang dalam hati dilisankan dengan bahasa Arab. Usolli fardhal isya'i, bukan isya'i ya, isya'i arba'a raka'atin, karena di sini suka berjamaah ma'muman lillahi ta'ala. Kalau imamnya imaman lillahi ta'ala. Nah, itu sholat. Itu rukun sholat, yaitu bangsa hati, dalam hati. Diucapkannya sunat, wajibnya atau rukunnya dalam hati. Ulah dibalik, ai ngucapkeuna ngageleger tarik, ai hatena kosong ngalamun. Teu niatna teh. Nah, itu berarti ya keliru. Ada rukun yang ucapan, contoh takbiratul ihram mengatakan Allahu Akbar. Atau yang lain membaca surah Al-Fatihah itu rukun. Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Ada rukun yang bangsa pekerjaan, contoh yaitu ruku. Nah, ruku itu kan pekerjaan, perbuatan, yaitu membungkukkan badan, ya, sehingga posisi kepala, punggung dan itu pinggang rata. Jangan ruku itu jangan nanyak atau mudun, tapi rata. Ulah nanyak, sirahna celenge, atau mudun, sirahna handap teuing. Ruku itu harus rata. Nah itu contohnya, itu pas soli. Sholat di sini ada yang mengatakan sholat fardu yang 5 waktu, ada yang mengartikan sholat sunnah Idul Adha. Ya, itu dua-duanya bisa masuk. Terakhir wanhar, yaitu menyembelih. Nah itu kata Nabi, mangkana lahu sa'atan falam yudahi falayaqrobanna musolan. Barang siapa yang memiliki keleluasaan harta pada hari itu, hari Idul Adha itu, tapi dia tidak berkurban, maka tak usah dekat-dekat tempat sholat kami. Inilah yang menunjukkan sunnatun muakkadatun, ya, lil wasi. Sunnah yang sangat ditekankan bagi orang yang mampu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat karena sudah waktunya sholat isya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.